Apa kabar? Jumpa lagi dengan tim IPAL Service. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Kali ini, tim IPAL Service menuju Pulau Adonara. Kami menuju daerah Witihama di Klinik Pratama Politoben. Kunjungan tim IPAL Service kali ini akan melihat persiapan akreditasi Klinik Politoben dan mengunjungi IPAL yang kami bangun di sana. Halo Nusantara Sehat, apa kabar? Wah, hari ini kita sudah menempuh perjalanan sangat jauh sekali dari Kupang menuju Adonara, kota Flores Timur di Witihama. Nah, dengan menempuh dengan waktu perjalanan dengan kapal 1 hari perjalanan. Hari ini kita sudah sampai di salah satu klinik atau fasilitas layanan kesehatan di kota Adonara, yaitu Klinik Pratama Politoben Witihama, Flores Timur. Di sini sesuai janji kami akan mentutorialkan persiapan tentang edukasi bagaimana instalasi jaringan pengolahan air limbah khususnya di Witihama. Bagaimana alur dan proses air limbah tersebut di Klinik Politoben. Kita lihat selanjutnya. Oke, dong. Oke, selamat siang, salam sehat buat kita semua. Nah, sesuai komitmen kami sekarang lagi di salah satu ruangan atau berada di Klinik Politoben, khususnya di Witihama. Nah, hari ini saya tidak sendiri, Sanitasi Nusantara dimanapun Anda berada. Saya di sini akan berdiskusi bagaimana persiapan untuk proses akreditasi di Klinik Politoben Witihama di Adonara, Flores Timur. Nah, saya tidak sendiri di sini dan kebetulan saya bersama Suster Eduarda CB. Nah, apa kabar Suster? Salam sehat buat kita semua. Salam sehat. Ya, luar biasa sekali. Nah, sanitasi dimanapun Anda berada, teman-teman dimanapun berada, hari ini saya ditemani oleh Kepala Klinik Pratama Politoben. Nah, ya. Mungkin Suster bisa perkenalkan diri, Suster. Silakan. Baik. Saya Suster Eduarda CB. Siap. Saya sebenarnya dari Lembata. Ya. Dari Kedang. Dari Kedang. Oke, baik. Saya di sini sudah 8 tahun. Jadi mengabdi di sini. Memang banyak awalnya datang banyak hal-hal yang harus dirubah. Apalagi sekarang sedang persiapan akreditasi klinik. Jadi memang kami banyak kesibukan. Nah, teman-teman yang di luar itu mereka begitu sibuk untuk mempersiapkan akreditasi. Ya, itu. Baik, sangat luar biasa teman-teman Sanitasi Nusantara dimanapun berada, dengan kesibukan beliau mau menyempatkan untuk akreditasi demi pelayanan untuk masyarakat di Politoben di Klinik Witihama, khususnya di kota Witihama, sehingga Suster untuk persiapan dan menyiapkan fasilitas penunjang kesehatan di Klinik Politoben ini dalam waktu singkat sangat sulit sekali untuk mempersiapkan hal tersebut. Nah, Suster, mungkin teman-teman ingin tahu nih di luar sana atau di masyarakat Adonara khususnya, fasilitas-fasilitas apa saja yang disiapkan untuk sehingga mereka mau berobat atau berkonsultasi kesehatan di Klinik Pratama Politoben, Mam Suster. Mungkin Mam Suster bisa jelaskan? Ya, baik. Kami di sini memang punya lab laboratorium yang ya dibilang
terkenal ya, artinya terkenal di sini memang laboratorium untuk WTH Adonara khususnya itu kami punya yang terlengkap di sini. Jadi memang banyak pasien yang datang tuh hanya mau cek lab. Nah, cek lab. Jadi memang itu. Setelah itu kami juga punya alat-alat USG, ada USG, fisioterapi. Nah, ini yang menarik untuk mereka. Dan juga EKG. Oh iya. Ya, EKG. Jadi pelayanan yang lain sebenarnya biasa, tapi itulah. Dan kami di sini punya moto bahwa dalam semangat cinta kasih, kami melayani. Ini yang cinta kasih. Jadi mereka datang di sini tuh nyaman, aman. Ya, maksudnya nyaman dan aman untuk diri mereka sendiri. Siap. Jadi luar biasa sekali ya, klinik Pratama Politeben sudah sangat lengkap memfasilitasi untuk pelayanan kesehatan di klinik ini, sudah banyak kesediaan. Nah, bagaimana Mam Suster tentang kerjasama dengan kan masyarakat khususnya Adonara ini dengan masyarakat tidak mampu, itu apakah sudah bekerja sama dengan BPJS atau seperti apa? Mungkin Mam Suster bisa jelaskan, Mam Suster, tentang pelayanan tersebut. Ya, sebelumnya kami memang tidak kerjasama dengan BPJS. Sehingga kami memang tetap melayani masyarakat yang tidak mampu, kami layani. Jadi itu yang setelah itu adanya BPJS, maka kami meningkatkan pelayanan kami lagi. Jadi ya lumayan lah ya, maksudnya masyarakat mengetahui bahwa kami juga punya BPJS. Jadi yang punya memiliki kartu JKN BPJS itu datang berobat tidak bayar, pulang gratis. Wah, luar biasa sekali. Pelayanan sangat mulia sekali dengan Suster Edwarda, dengan tim, dengan klinik Pratama Politeben. Nah, kurang apa lagi teman-teman sanitasi Nusantara dimanapun Anda berada, dan warga masyarakat khususnya di Adonara dan Kecamatan Witihama. Nah, ini kami di sini labnya sudah ada ya Suster ya, EKG sudah ada, dengan pelayanan dengan dokter juga sudah ada. Dokter sudah ada sudah ada lengkap, farmasi juga dilengkapi oleh farmasi, dan pelayanan untuk rawat inap sudah sediakan. Berapa jumlah bednya di sini kalau boleh tahu, Mam Suster? Jumlah bednya ada 8. Tapi ada beberapa bed yang tidak tersedia. Itu karena pasien yang BPJS kami tidak menyediakan. Siap. Oh ya, jadi dari jumlah bed sekitar 8 untuk pasien umum atau reguler. Pasien umum. Itu. Nah, persiapan akreditasi nih, Mam Suster, terkait dengan kedepannya untuk moto atau visi misi rumah sakit klinik atau klinik Pratama Politeben ini apa setelah akreditasi? Ya, kami artinya menjadikan klinik kami yang lebih baik lagi dan bermutu. Itu yang kami harapkan. Dan ya dengan adanya IPAL ya, kami sekarang sudah punya IPAL. Jadi IPAL itu sangat membantu kami untuk paling tidak ramah terhadap lingkungan. Jadi saluran-saluran IPAL yang selama ini hanya terbuang begitu saja, sekarang kami kumpulkan menjadi satu. Jadi bisa dipergunakan juga untuk siram tanaman dan lain-lain sebagainya. Pemanfaatan sangat luar biasa. Jadi konsepnya setelah akreditasi memberikan pelayanan yang lebih baik, pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat Witihama atau khususnya di Adonara, Pulau Adonara ini, dan sistem pengolahan limbah untuk limbah cair dan limbah padat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga terkait dengan pengolahan limbah untuk tidak dibuang atau dilepas ke lingkungan, tetapi klinik Politeben Witihama sudah berproses dengan penggunaan IPAL yang berteknologi biofilter, yaitu anaerob dan aerob. Seperti itu teman-teman sanitasi dimanapun Anda berada. Nah, terkait untuk limbah B3 sudah disediakan juga TPS-nya. Sudah. Kami sudah punya TPS. Ya, jadi sistemnya sudah mempunyai kerjasama dan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup ya, Mam Suster ya, terkait dengan TPS B3 dan penyimpanan limbah padat B3. Nah, mungkin itu saja dari terima kasih atas waktunya, Mam Suster. Ya, baik. Terima kasih. Sudah berbincang-bincang sedikit dan bisa berdiskusi pada sore hari ini. Terima kasih juga kami dari IPAL Service senang melayani
terkait dengan purna jual, komitmen, salah satu komitmen kami IPAL Service, purna jual, after sales kami, tanpa dipungut biaya, kami sedang melakukan yang itu maintenance bulanan, sesuai kunjungan, sesuai komitmen kami, sehingga dimanapun Anda berada, pada saat kami memasarkan IPAL, kami akan melayani IPAL Service terkait purna jual untuk melayani after sales atau maintenance setiap rutinnya. Nah, demikian dari saya, maksudnya terima kasih atas waktunya. Salam sehat, maksudnya salam lestari buat kita semua. Biar hitam begini, beta NTT, manis tuh pasti dong. Bikin lu mete, jadi jangan heran lagi. Yes, tolong tanya dari mana saya? Dari NTT. Banyak agama masuk, macam sama buku, sari babantu, satu dan satu dulu sampai sekarang, semua Halo Kak Denis. Halo Pak. Oh ya, selamat siang Kak Denis. Apa kabar Kak Denis? Kabar baik Pak. Oke. Nah, ini adalah Kak Denis. Mungkin kita perkenalkan diri dulu. Ini adalah Denis sebagai salah satu tanggung jawab operator IPAL di klinik Politoben. Betul kayak Kak Denis ya? Betul Pak. Oke. Kak Denis, kalau boleh tahu, nanti kita di sini mau mengedukasikan ke teman-teman sanitasi, khususnya di nasional itu, bagaimana sih proses atau pengerjaan IPAL, khususnya di klinik Politoben Witihama Adonara. Nanti Kak Denis bisa menjelaskan sedikit dengan kami, apa-apa saja proses dan alurnya. Nanti kita sama-sama ya Kak Denis ya? Baik Pak. Kak Denis sudah berapa lama di klinik Politoben, kalau Kak Denis boleh tahu? Sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun. Oke, baik. Sudah 1 tahun. Nanti untuk penanggung jawab sebagai IPAL di sini sudah berapa lama Kak Denis? Ya 6 bulan. 6 bulan, baik nanti. Apalagi di sini kan mau mempersiapkan salah satu akreditasi. Teman-teman di sini akan mempersiapkan teman-teman akreditasi dan para suster, teman-teman perawat, kedokteran memfasilitasi untuk mempersiapkan untuk persiapan akreditasi. Dan salah satunya adalah sistem pengelolaan air limbah. Bagaimana prosesnya sehingga kita harus menjaga keramahan lingkungan dan tetap terjaga lingkungan dengan pengolahan limbah yang baik dan benar dan tetap bersih. Nah, kita akan langsung ke lokasi Kak Denis ya. Boleh diarahkan tunjukkan bagaimana pengolahan limbah selanjutnya. Kita lihat. Ayo, kalau kita berbicara sama-sama Kak Denis. Nah, di sini adalah salah satu lokasi tempat pengelolaan air limbah domestik, khususnya di klinik Politoben Witihama, Kota Adonara, Flores Timur. Nah, ini adalah menggunakan kapasitas yaitu dengan 3 kubik, karena kategorinya klinik dengan 10 bed sampai 20 bed ya Kak Denis ya? Oke. Jadi Kak Denis bisa menjelaskan alurnya untuk sistem pengelolaannya itu dari mana-mana saja nih Kak Denis, kalau untuk boleh tahu. Ya, baik, terima kasih untuk alur pengelolaan limbah ini. Yang pertama kita membagikan alurnya berdasarkan karakteristik limbah. Siap. Jadi yang pertama dari yang lemak dari dapur punya, kita instalasinya terpisah dengan jalur laundry punya. Dengan dari biokimia punya di lab kita instalasinya secara terpisah-terpisah. Kita pisahkan secara karakteristik limbahnya. Setelah itu dia masuk ke sini. Setelah itu nanti kalau dari 3 karakteristik tersebut dia masuk langsung proses ke akreditasi. Luar biasa ya Pak kali ini. Jadi sangat tepat sekali teman-teman sanitasi dimanapun Anda berada. Jadi konsep dari prinsip limbah adalah kita memisahkan dari karakteristik setiap limbah untuk mendapatkan hasil baku mutu air limbah domestik sesuai dengan regulasi secara tepat dan benar pemisahan, proses pemilahan dan pemisahan. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana proses tersebut dengan
hasil outputnya bagi pengolahan limbah di klinik Politoben Witihama. Bagaimana nanti kita kelanjutannya nanti kita akan saksikan sama-sama. Kak Denis nanti mohon dibantu ya. Oke, Pak. Siap. Salam sehat. Oke, nah teman-teman sanitasi di mana pun Anda berada, sekarang saya masih ditemani oleh sanitasi yang paling keren dan paling ganteng di Witihama. Nah, Kak Denis, halo, apa kabar Kak Denis? Nah, kita sudah sampai di lokasi IPAL ya Kak Denis ya. Jadi ini IPAL adalah sudah berapa lama Kak Denis ya? Kita kerja waktu sudah 1 tahun, mau masuk 1 tahun. Oke, dan hari ini kami datang kunjungan bersama tim melakukan maintenance ya, Kak Denis ya. Jadi kita sudah melakukan maintenance rutin sesuai dengan komitmen IPAL Service adalah purna jual, maintenance, dan tanpa pungut biaya. Nah, itu luar biasanya dari pelayanan dari salah satu IPAL Service. Oke. Nah, lanjut Kak Denis, ini kita mungkin teman-teman sanitasi di nasional atau di NTT khususnya kepengen tahu nih, Politoben adalah satu-satunya memiliki IPAL sesuai dengan SOP, yaitu penggunaan bakteri anaerob dan aerob. Nah, ini dari alur dari sistem bak ekosasi 1 dan ekosasi 2 langsung berproses ke biofilter ya, Kak Denis ya. Dengan sistem anaerob dan aerob, jadi dia masuk ke inlet 1, ke manhole 1, dia prosesnya ke proses aerasi, karena ini kapasitas yang kita gunakan adalah kapasitas 3 kubik. Karena sesuai kebutuhan, karena di sini masih kategorinya klinik ya, sehingga kita menyesuaikan dengan kebutuhan atau kapasitas limbah yang ada di klinik Politoben, khususnya di Adonara, Flores Timur. Nah, oke Kak Denis, ke persoalan kira-kira di dalam sini nih, ini adalah salah satu ruangan mesin operator. Nah, Kak Denis yang melakukan operator mesin, mungkin bisa dijelaskan sedikit di dalam operator teman-teman sanitasi nasional atau di Nusantara itu apa sih di dalam mesin operator ini yang biasa Kak Denis lakukan? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Kak Denis untuk apa? Baik, terima kasih. Di dalam sini ada panel listrik, filter nanotech, UV lamp, tabung filter yang isinya karbon aktif dengan pasir silika. Oke Kak Denis, terima kasih atas penjelasannya, luar biasa sekali. Kak Denis sangat mampu memahami sistem pengoperasian IPAL di klinik Politoben. Nah, sekarang mungkin teman-teman mau sanitasi Nusantara, pengen tahu sih hasilnya dari secara fisik bagaimana. Kak Denis mungkin kita akan mempraktekkan, saya sudah menggunakan APD, Kak Denis nanti harus menggunakan APD juga, jangan sampai kita terpapar dengan virus atau bakteri yang ada di dalam IPAL ini. Oke, nah kita akan lanjutkan dan proses. Nah ini hasil dari pengolahan limbah dari sistem bakteri yaitu aerob dan anaerob. Nah ini adalah bak akhir atau manhole yang akhir dari pipa klorin. Nah ini adalah hasil secara fisik dari proses pengolahan air limbah di klinik Politoben Witihama Adonara Flores Timur. Nah, secara fisik kita melihat tekstur warna, Kak Denis bisa lihat mungkin jernih bagus ya Kak Denis ya. Secara fisik, warna, bau sudah kurang Kak Denis mungkin bisa melihat. Oke. Rasa, bau secara fisik, hasil kualitas air limbah masih bisa direkomendasi untuk pemanfaatan, yaitu dengan penyiraman bisa di kebun, bisa tanaman, dan pencucian motor. Oke, seperti itu. Nah ini hasil dari secara fisik kualitas air limbah di klinik Politoben. Nah yang ini setelah diproses dari proses biofilter atau tangki biofilter, sistem anaerob dan aerob, hasil kalau pengolahan atau proses aerasi itu setelah untuk pemanfaatan air limbah, dia langsung ke, mungkin Kak Denis bisa tolong buka Kak Denis, biar sanitasi Nusantara bisa melihat hasil olahan. Nah inilah hasil dari pengolahan limbah
dari proses biofilter, yaitu anaerob dan aerob. Nah, ini adalah bak 1. Bak 2 adalah air yang siap untuk proses penyiraman. Bisa penyiraman di kebun, bisa penyiraman di halaman dan sekitarnya. Sehingga poin di sini kita secara desain, komitmen, kesepakatnya kami dengan suster di sini untuk pemanfaatan air limbah, sehingga bisa dimanfaatkan untuk lingkungan. Seperti itu, Kak Denis. Oke, Sanitasi Nusantara, demikian dari penjelasan kami. Akhir Klinik Kulturmen. Kak Denis, terima kasih banyak untuk penjelasan yang sangat luar biasa. Mohon dibantu untuk bisa merawat dan melestarikan lingkungan agar lebih baik, lingkungan menjadi bersih, sehingga demi anak cucu kita, sehingga lingkungan yang kita jaga akan jauh lebih baik dan lebih bersih. Tetap ramah lingkungan. Dan ramah lingkungan, sangat tepat sekali. Terima kasih, salam sehat dan salam lestari. Ombak supica di bibir pantai, pica di karang detagae. Sapamu bilang tong di Tarabai, Marbeka tahu kalau ini NTT. Mati emang semua nih. Senyum dong manis-manis tuh orangnya. Terima kasih sudah menonton video channel Ipal Service Kupang. Jangan lupa di subscribe ya guys. Tetap semangat dan selalu jaga lingkungan. Terima kasih, salam sehat, salam lestari. Sampai jumpa di video berikutnya.